Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam kepada Pak Ali dan teman-teman yang menonton video ini. Nama saya Gabriel Natania Huta Barat dari nomor absensi 19 dan kelas 11-2. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh fisikawan Evangelistia Torricelli, atau yang biasa kita kenal sebagai Torricelli. Oke, sebelumnya itu kita bakal membahas dulu biografi dari Torricelli itu sendiri. Baik, secara singkatnya, Torricelli ini merupakan anak dari keluarga yang sederhana ya. Jadi dia ini nggak kaya ataupun miskin, tapi dia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Kayak mulai dari ke sekolah itu udah cukup. Nah, dia ini lahir di Faenza, Italia pada 15 Oktober 1608. Kemudian pada usia mudanya dia ini belajar di Jesuit College. Nah, ini tuh usia mudanya bener-bener kayak sekitar waktu dia masih 16 tahun. Karena itu disebut kayak ini masih usia mudanya dia udah belajar di Jesuit College. Karena dia ini tergolong anak yang pintar. Kemudian dia ini dikirim untuk tinggal bersama pamannya. Kemudian pamannya ini mengenal yang namanya Profesor Benedetto Castelli. Di mana Profesor Benedetto Castelli ini ahli dalam bidang matematika maupun fisika. Nah, kemudian Torricelli menjadi muridnya, akhirnya Torricelli ini menjadi sekretaris ataupun asistennya dalam membantu diskusi ataupun proyek-proyeknya. Nah, kemudian pada satu hari, Galileo ini mengirimkan surat undangan kepada Profesor Castelli untuk mengundang dia mengikuti diskusinya ataupun penemuan-penemuan penelitiannya yang lainnya. Nah, kebetulan nih, Torricelli ini mengidolakan Galileo, mulai dari teori heliosentrisnya yang dimana bumi itu mengitari matahari, matahari jadi pusat. Nah, akhirnya kebetulan nih, mumpung dia ini seorang asisten dari Profesor Benedetto Castelli, akhirnya dia mengirimkan Galileo surat-surat juga tentang dirinya, dan juga apa saja sih yang dia sudah temukan selama ini. Beberapa tahun kemudian, sekitar 9 tahun, Galileo ini akhirnya manggil dia buat ikutan diskusi. Dan akhirnya Torricelli ini menjadi murid Galileo. Oke, next. Oke, sebentar. Ini saya pindahin dulu. Oke, di sini ada 3 poin utama penemuan dari Torricelli yang biasa kita kenal. Barometer air raksa, Torricellian vacuum, dan teorema Torricelli. Untuk barometer dan Torricellian vacuum, ini merupakan satu percobaan. Karena itu ada benang merah di antaranya. Karena satu percobaan ini menemukan kedua hal ini. Nah, tentu saja ini dia. Tentu saja semua penemuan dia ini adanya diikuti dengan diskusi bersama Galileo. Karena dia ini muridnya Galileo. Otomatis ya semuanya adalah diskusinya. Oke, next langsung aja kita masuk ke yang pertama yaitu barometer dan Torricellian vacuum. Jadi permasalahannya pada abad ke-17, para insinyur di Italia ini ngadapin masalah saat menggunakan pompa isap untuk mengangkat air. Mereka ini dapetin kalau misalnya air ini nggak bisa diisap atau diangkat sekitar 10 meter. Jadi nggak bisa tuh seberapa kuat dia isap tuh tetap aja nggak bisa lebih dari 10 meter. Akhirnya orang-orang ini bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih batas alami atau dari daya isapnya itu? Apa sih penyebabnya? Tuh. Oke, next. Oke, di sini Torricelli ini berhasil menjawab pertanyaan itu ya. Nah, di sini dia melakukan sebuah eksperimen, tapi dia menggunakan air raksa. Kenapa harus air raksa? Karena massa jenis air raksa ini lebih berat daripada air. Sehingga kalau misalnya nih, kalau kita pengen ngelakuin pengukuran untuk menguji coba, itu tuh lebih gampang untuk dilihat. Kalau air kan harus sampai 10 meter, dan itu panjang banget sebenarnya. Dan juga kalau air raksa itu karena lebih berat, makanya kita bisa ngukur lebih pendek aja kayak mungkin 5 meter atau berapa itu masih bisa dilihat gitu, nggak sampai 10 meter. Oke, di sini eksperimen dari Torricelli dia ini menggunakan tabung, di mana tabung ini dia isi dengan air merkuri ataupun air raksa, dia isi dengan hampir penuh, kemudian dia balikkan supaya gelembungnya hilang, kemudian dia isi benar-benar sampai penuh sampai ujung tabungnya ini, sampai ujung tabung ini. Nah, nanti dia balikan, kemudian dia masukkan ke dalam wadah.
Nah, ini otomatis ya, kalau secara logika pasti air raksanya ini bakal turun. Benar, memang turun. Air raksanya ini turun. Tapi kemudian beberapa waktu air raksanya ini naik lagi. Naik lagi sampai benar-benar berhenti stuck di sini. Nah, akhirnya jadilah dari percobaan ini ditemukan nih. Ternyata dia ini berhenti pada ukuran 760 mm atau biasa kita kenal 76 cm. Nah, di sini ditemukanlah ternyata adanya tekanan udara. Jadi wadah ini kan terbuka ya. Nah, udara otomatis bisa masuk dong. Nah, karena ada tekanan udara inilah yang menekan air raksanya. Jadi tekanan udaranya ini menekan nih. Supaya air raksanya ini ya bakal naik lagi. Kalau ketekan kan dia bakal naik nih. Nah, berhentilah dia di sini. Karena itu yang biasa kita kenal sebagai satu tekanan atmosfer atau satu tekanan udara, yaitu 76 cm Hg atau 76 cm air raksa. Itu yang ditemukan oleh Torricelli. Nah, selain itu ada juga Torricelli yang vakum. Jadi pada saat itu tuh orang-orang tuh berpikir, gak mungkin gak sih adanya ruang hampa di dunia ini karena mereka anggap alam itu membenci kekosongan. Nah, jadi vakum ini merupakan ruang hampa. Ruang hampa itu bagaimana? Jadi ruang hampa itu benar-benar gak dipengaruhi oksigen, zat apapun. Jadi dia tuh benar-benar kosong, gak ada oksigen atau apapun gitu ruangannya. Nah, Torricelli ini berhasil nemuin kalau di dunia ini tuh bisa ada ruang hampa atau vakum. Inilah ruang hampa tersebut ini. Kenapa ini bisa disebut ruang hampa? Karena logikanya ya, kalau misalnya dia berhenti di sini, kalau misalnya ada udara lagi di sini, berarti ditekan lagi dong dia ke bawah. Tapi setelah ditunggu beberapa waktu, itu tuh dia benar-benar cuman berhenti di sini. Otomatis disimpulkan lah, di sini tuh nggak ada zat apa-apa yang bisa neken atau apapun yang mempengaruhi araksa ini. Karena itu ini disebut dengan ruang hampa, Torricellian vacuum. Oke, next kita lanjut ke teorema Torricelli. Oke, jadi permasalahannya seperti ini. Galileo ini punya teori di mana tentang jatuh bebas. Dia menyatakan suatu benda yang jatuh bebas, dia ini punya kecepatan dan ketinggian. Otomatis Torricelli berpikir, oh, mirip dong sama tangki bocor. Kalau tangki bocor kan berarti kalau ada yang bocor, dia jatuh ke bawah, punya kecepatan, dan juga dia punya ketinggian. Nah, karena itu dia penasaran nih. Nah, oke, yang biasa kita tahu nih, teorema Torricelli ini tentang tangki bocor. Kan biasanya yang kita tahu ini diturunkan dari persamaan Bernoulli, ya kan? Tunggu, ini mohon maaf ini sepertinya agak ngelek ya. Mungkin kita akan mengganti sedikit jaringannya ya, teman-teman. Oke, ini agak di load dulu sebentar. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya persamaan Torricelli yang tangki bocor ini, yang biasa kita kenal sebagai persamaan tangki bocor, itu diambil dari persamaan Bernoulli. Tapi sebenarnya sebuah fun fact kalau Bernoulli ini lahir 1700, sedangkan Torricelli ini lahir 1647. Otomatis Torricelli nemuin ini dulu sebelum Bernoulli ada. Nah, karena itu sebelumnya ini dia melakukan pendekatan dengan energi mekanik seperti ini. Tapi mungkin kita bakal lebih fokus dengan persamaan turunan dari Bernoulli. Oke, di sini tangki bocor ya. Di sini kalau kita lihat, ini yang difokusin ada tekanan V1 dan H2. Oke, jadi gini. Untuk tangki bocor, ini kan kalau kita lihat dia ini terbuka ya. Karena dia terbuka, otomatis kayak tadi yang barometer itu ada tekanan udara dong yang masuk dari sini. Sama ada tekanan udara yang masuk dari yang bocor ini, karena mereka sama-sama terbuka ke udara. Otomatis tekanan, anggaplah ini satu dan ini dua. Nah, tekanan yang masuk dari satu atau P1 dan tekanan yang masuk dari dua atau P2 itu sama tekanannya. Karena itu bisa kita coret nih P1 dan P2. Karena itu P1 P2 udah dieliminasi nih. Nah, kemudian kita fokus di V1.
Nah, ini kan satu ya, ini dua. Nah, kalau kita lihat nih, kalau tangki bocor tuh otomatis air tuh keluar dong. Kalau air keluar di sini ada kecepatannya dong, V2. Nah, V2 ada kecepatannya. Sedangkan kalau V1 ini, kalau bocornya kecil, itu tuh mendekati nol karena turunnya tuh pelan-pelan banget gitu. Nah, karena itu V1-nya ini kita anggap nol, makanya kita bisa coret V1-nya. Nah, V1 nanti bakal dicoret. Oh ya, rho-nya ini juga bisa dicoret. Kenapa rho-nya dicoret? Karena ini sama-sama air. Dan ini nggak berubah. Kan nggak berubah kan dari air jadi apa nggak, tetap air. Karena itu rho-nya ini tetap rho air. Bisa dicoret rho, rho, rho. Karena sama-sama rho air. Kemudian V1-nya tadi kita mendekati nol, karena itu kita bisa coret V1-nya. Nah, di sini masih sisa nih, GH1 setengah V2 kuadrat plus kuad, GH2. Nah, ini kita anggap sebagai H1. Jadi dari sini sampai yang sini itu H1. Sedangkan dari yang bocor sampai tanah itu H2. Otomatis di antara mereka itu ada H. Karena itu kita bisa masukin ke sini GH1 itu sama dengan setengah V2 kuadrat plus GH1. H1 tuh dari sini sampai tanah. Min H jaraknya di sini. Itu otomatis dapat H2 dong dari sini sampai tanah. Nah, min H nanti tinggal pindah-pindah ruas saja. Pokoknya kita bisa dapetin GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, kita pindahin setengahnya jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Kuadrat berarti jadi akar, kanan kiri dikali akar. Nah, jadinya dia temuin nih ternyata kecepatan dari tangki bocor yang bocor ini sama dengan akar 2GH. Oke, next. Ini merupakan aplikasi dari kehidupan sehari-harinya dari teorema Torricelli ya. Kalau barometer, aplikasi kehidupannya ya kita bisa ngegunain satu ATM itu untuk perhitungan kimia ataupun yang lainnya. Kemudian teorema Torricelli ini misalnya nih, ada biasanya nih rentan bocor nggak sih? Nah, kalau ini rentan bocor, konsepnya sama. Air yang keluar ini, ya itu pokoknya sama caranya. Kalau misalnya ada yang bolong misalnya sih. Nah, kemudian di sini nih, kalau kita tahu ada survival di hutan, itu tuh kadang kita butuh buat cuci tangan. Nah, di sini pokoknya hasil akhirnya ini seperti ini. Nah, ini kalau kepencet. Kalau misalnya kita lihat, pokoknya itu tuh ada tekanan sebenarnya. Jadi kan ada suntikan nih yang dimasukin. Nah, ini kalau misalnya kita tekan, artinya dia kebuka juga ke udara. Otomatis ada tekanan udara juga yang masuk. Jadi kayak nggak sama aja gitu. Nanti ya konsepnya masih sama. Berarti nanti airnya bisa turun tuh keluar. Konsepnya masih sama di Terraform Torricelli-nya ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.